ya. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Ketua kelas, pimpin doanya. Berdoa selesai. Selanjutnya kita akan presensi ya. Ada yang tidak masuk hari ini? Masuk semua Ibu. Alhamdulillah semuanya masuk. Semuanya berarti bersemangat dalam pelajaran Ibu hari ini ya. Ya Ibu. Nah, di klasifikasi makhluk hidup kita akan mempelajari klasifikasi makhluk hidup atau pengelompokan makhluk hidup. Tujuannya untuk memahami ciri-ciri, hubungan kekerabatan, serta jalur evolusi makhluk hidup. Mari kita perhatikan gambar di layar terlebih dahulu. Pernahkah sih nggak kalian tuh beli ke minimarket dan toko buah? Kalau kalian beli pastinya ada rak-rak atau keranjang-keranjang yang sesuai jenisnya masing-masing kan? Kenapa kayak gitu? Kenapa nggak kayak produk-produk itu ditata di gunungan aja, nggak usah dibagi gitu? Kenapa? Membedakan produk satu dengan yang lain. Benar sekali Mbak Ika, tepuk tangan. Kalau kita mau mencari satu produk, kita kan nggak mungkin cari di gunungan produk itu kan. Lebih mudah kalau kita menata rapi di rak-rak atau keranjang-keranjang. Seperti produk sabun bersama sabun, cemilan bersama cemilan, dan kalau di toko buah, jeruk dengan jeruk, apel dengan apel. Itu untuk memudahkan kita mencari apa yang kita inginkan. Seperti halnya di klasifikasi makhluk hidup. Makhluk hidup diklasifikasikan agar kita lebih mudah mempelajarinya. Hubungan kekerabatan, terus jalur evolusinya dan morfologinya, supaya kita lebih mudah memahami ciri-ciri makhluk hidup itu. Sebelum kita belajar sistem klasifikasinya, kita harus tahu dulu macam-macam sistem klasifikasi makhluk hidup. Yang pertama itu adalah klasifikasi alami. Seperti di gambar ini, itu ada unggas ya. Ini tuh diklasifikasikan berdasarkan penutup tubuh atau cara berjalannya. Itu tuh klasifikasi alami berdasarkan struktur tubuh hewan itu. Kayak penutup tubuh, cara berjalan, atau ini juga orang itu penutup tubuhnya sisik. Kalau unggas, penutup tubuhnya kan bulu. Cara berjalannya juga melata. Yang ini berkaki dua. Lalu ada sistem klasifikasi buatan. Itu tuh sistem klasifikasi buatan termasuk buatan yang dipikirkan manusia. Seperti di gambar ini, kucing itu diklasifikasikan sebagai betina dan jantan. Kalau di tumbuhan ini termasuk herbaceous karena batangnya tuh basah, dan ada kelompok batang yang berkambium ya atau termasuk keras. Selanjutnya ada klasifikasi filogenetik. Klasifikasi filogenetik itu berdasarkan kemiripan anatomi, morfologi, serta ciri-ciri makhluk hidup. Seperti ini. Ini kan mamalia kan? Ini tuh ada kemiripan dengan reptil, tapi juga berbanding jauh dari aves. Karena itu, mamalia lebih mirip dari reptil daripada aves. Sistem klasifikasi filogenetik ini tuh jadi dasar untuk tingkatan takson yang akan kita pelajari pada siang hari ini. Ada yang tahu nggak tingkatan takson itu apa aja? Jika ada yang mau menjawab, Ibu akan kasih nilai tambahan. Baiklah, kalau tidak ada yang mau menjawab, tingkatan takson itu ada yang tertinggi atau yang paling umum itu ada kingdom. Terus yang paling bawah lebih khusus lagi divisio atau ilum. Lebih bawah lagi itu ada kelas, lebih bawah lagi ada ordo. Selanjutnya ada familia, genus, dan spesies. Kita akan belajar mengenai kingdom terlebih dahulu. Di sistem klasifikasi filogenetik tadi mengklasifikasikan makhluk hidup menjadi monera,
protista, fungi, plantae, dan animalia. Yang Monera itu adalah organisme makhluk hidup yang tidak memiliki membran inti. Dulu kita pernah belajar waktu materi sel dan organel-organelnya. Makhluk hidup yang tidak memiliki membran inti itu disebut apa? Bagus sekali Mbak Eva, tepuk tangan semuanya. Monera adalah mikroorganisme yang tidak memiliki membran inti, namun memiliki asam inti atau DNA. Oleh karena itu, mereka mereproduksi dirinya secara aseksual atau membelah diri. Jadi setiap jam itu mereka dapat membelah diri berkali-kali lipat dari jumlah awalnya. Kalian pernah lihat nggak di tangan kalian? Bisakah kalian melihat bakteri di tangan kalian? Tidak. Nggak bisa kan? Karena itu mereka nggak kelihatan, karena ukurannya sangat kecil. Kalian nggak akan pernah bisa melihat tangan kalian yang memegang makanan itu ada ribuan bakteri di dalamnya. Maka dari itu kalian harus rajin mencuci tangan sebelum makan, karena kalian tentu nggak mau sakit kan kalau menelan bakteri yang banyaknya ribuan sekaligus itu. Selanjutnya ada protista. Protista itu adalah organisme yang berukuran kecil tetapi memiliki membran inti. Itu kebalikannya dari Monera. Ada yang tahu namanya organisme yang memiliki membran inti? Eukariotik. Bagus sekali Mas Agi, tepuk tangan dulu Mas Agi. Ya, protista itu adalah mikroorganisme yang memiliki membran inti, tetapi mereka tetap mereproduksinya secara aseksual karena mereka tidak memiliki sistem organ reproduksi yang lengkap. Itu protista itu ada alga, itu mirip-mirip dengan tumbuhan. Kalian pernah lihat di akuarium atau kolam, itu kan ada yang berwarna hijau-hijau itu kan, itu namanya alga. Lalu ada yang mirip-mirip hewan itu amuba. Terus selanjutnya ada fungi. Fungi itu adalah organisme bersel satu atau banyak sel yang berbentuk benang. Dinding selnya itu memiliki zat kitin, tetapi tidak memiliki kloroplas. Maka dari itu mereka tidak dapat diklasifikasikan sebagai plantae. Lalu ada plantae. Kalian pasti nggak asing kan plantae atau animalia. Plantae itu adalah tumbuhan. Tumbuhan itu memiliki sistem akar, daun, batang, bunga, buah, tapi tidak dapat bergerak dari tempat mereka ada karena mereka tidak memiliki sistem organ. Tumbuhan memiliki kloroplas. Maka dari itu mereka dapat mereproduksi makanan mereka sendiri. Apa yang disebut proses mereproduksi makanan pada tumbuhan? Fotosintesis. Benar, fotosintesis. Kalau tumbuhan itu dapat dibagi lagi menjadi tumbuhan vakum, lumut, atau tumbuhan berbiji terbuka dan tumbuhan berbiji tertutup. Selanjutnya ada kingdom animalia. Animalia adalah makhluk hidup yang memiliki sistem organ. Maka dari itu mereka dapat berpindah tempat, merasakan rangsangan atau rasa sakit. Animalia dapat dibagi lagi menjadi vertebrata dan invertebrata. Kalian pasti pernah lihat kucing, anjing, atau hewan lain pasti memiliki tulang belakang. Terus yang lainnya adalah invertebrata. Invertebrata itu tidak memiliki tulang belakang. Kalian pernah lihat animasi SpongeBob? Pernah nggak? SpongeBob itu kayak spons, tapi nggak punya tulang belakang, jadinya dia tuh lembut. Selanjutnya bagi yang belum mengerti dari kingdom dari Monera, protista, fungi dan plantae animalia, Ibu akan kasih video biar kalian lebih jelas ya. Nah yang ini kingdom Monera, salah satu contohnya adalah bakteri. Banyak sekali kan itu kalau bayangkan di tangan kalian itu. Nah ini alga di kolam. Ya. Ada yang di warna merah atau hijau. Yang ini fungi. Banyak sekali jenisnya.
Nah, yang ini animalia. Ini termasuk hewan vertebrata atau tulang belakang. Selesai. Selanjutnya yang ditunggu-tunggu ada tugas untuk kalian. Wow. Nah, tugasnya itu buat kelompok dengan jumlah 4 sampai 5 orang. Nanti kalian bisa cari teman-teman untuk membuat kelompok sesuai jumlah ya. Lalu amati lingkungan di sekitar kalian, cari makhluk hidup yang ada di lingkungan tersebut. Kalian bisa mengamati di lingkungan sekolah, lingkungan rumah, atau bisa cari di peternakan yang banyak hewannya, taman yang banyak tumbuhannya. Nah, buatlah klasifikasi alami berdasarkan makhluk hidup yang kalian temukan dari kingdom plantae dan animalia. Tahu kan plantae dan animalia? Kalian mengamati tumbuhan atau hewan, terus itu diklasifikasikan berdasarkan klasifikasi alami kayak tadi yang ibu sebutin, yang berkaki 2, berbulu, bersisik. Terus yang tumbuhan itu berbiji terbuka, berbiji tertutup, atau tumbuhan baku atau lumut. Nah, sertakan foto dan lokasi makhluk hidup yang kalian temukan. Nanti makhluknya itu difoto, lalu disemati di lokasinya ya. Selanjutnya, jelaskan dan presentasikan hasil pengamatan kalian dalam bentuk PPT di depan kelas pada minggu depan. Jadi tugasnya itu minggu depan dipresentasikan. Kalian jelaskan mengapa kalian bisa menyebut hewan atau tumbuhan itu tuh dengan klasifikasi alam yang kalian buat itu. Atau kayak kalian tuh memoto kucing ya. Kenapa kalian mengelompokkan kucing itu sebagai hewan berkaki 4? Karena kakinya 4 atau ada matanya 2? Kalian jelasin ya. Nah, kiranya cukup, ada yang kurang jelas? Oke, jadi dapat disimpulkan bahwa klasifikasi makhluk hidup itu ada 5 kingdom ya. Yang tadi itu Monera, Protista, Fungi, Plantae, dan Animalia. Serta ada macam-macam sistem klasifikasi yang mengklasifikasikan makhluk hidup. Kalau tidak ada yang ditanyakan, ibu cukupkan. Ibu akan kasih kalian kertas ya. Nanti kalian bisa tuliskan apa yang ingin dipelajari atau kekurangan yang ibu sampaikan. Misalnya, ibu tuh ngomongnya cepet, nggak jelas. Bu, kurang video, tambahin video. Nanti dituliskan aja apa yang dimau. Tenang, nggak ada identitas kok. Kalau saya nulis nama kalian. Jadinya walaupun kalian mau jelek-jelekin ibu, nanti ibu nggak tahu siapa kalian. Ini ditulis yang sejujur-jujurnya, nggak apa-apa. Mau jelek-jelekin ibu terima dengan senang hati kok. Sudah ibu, oke. Oke, sekiranya sudah cukup untuk mengakhiri pelajaran kita hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Ketua kelas pimpin doa. Doa dimulai. Doa selesai. Terima kasih atas partisipasinya dan perhatian kalian. Bila ada kurang dan lebihnya, ibu mohon